Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Astiani, dan kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa berkunjung di bangunan yang sangat luar biasa di SM Tower, dan nanti kita akan berjalan-jalan dan juga room tour bersama dengan Bapak Denny Asyhari selaku Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media. Yang penasaran? Yuk ikut aku. Kemajuan meneguhkan dan mencerahkan, melampaui waktu satu abad, suara Muhammadiyah bertekad, Islam rahmatan lil alamin menjadi puncak impian. Syukurilah anugerah Allah. Ini tadi pagi ramai? Iya, terlayani semua ya? Iya. Oh. Selamat siang Bapak Denny. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Denny? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. sekali. Senang sekali bisa datang di SM Tower ini. Iya. Dan mungkin bisa ngobrol sedikit Pak Denny Boleh, tentang apa ini? tentang SM Tower. Oh, tentang SM pastinya. Tower. Oh Iya, ya, Pak. oke, boleh. Kita sambil muter-muter ya, jalan-jalan. Baik ya. Pak. Mbak, saya tinggal ya Mbak ya? Ya, makasih. Oke teman-teman semua, senang sekali bisa hadir di depan teman-teman semua bersama tokoh yang luar biasa sekali di balik berdirinya SM Tower ini dengan Bapak Denny Asyhari ya Pak. Betul, Ya. baik. Ya, Bapak Denny Asyhari ini sebagai Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media. Dan bagaimana Pak perasaannya setelah sekian lama menempuh perjalanan pembangunan SM Tower ini sehingga bisa berdiri seperti sekarang ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ais silaturahimnya ya di bangunan baru SM Tower ya. Kalau ditanya perasaannya ya campur aduk sebenarnya. Iya. Ya. Campur aduknya ada rasa puas gitu ya. Ada rasa senang, ada rasa haru juga gitu ya. Ya, harunya itu karena sesuatu yang nggak pernah terbayangkan, nggak pernah terpikirkan gitu ya. Yang dulunya kita hanya, saya sering menyebut sebagai kuli tinta, ya jurnalis gitu ya, reportase ke sana kemari gitu ya. Tidak sedikit pun terbayangkan kita membuat satu properti ya milik perserikatan ini seperti ini, maka ya rasa haru itu begitu kuat gitu ya. Tapi tentu ya kebanggaan itu ada gitu ya, bangga karena ya ini bisa dikatakan ya hotel ya milik perserikatan yang kelas nasional ya yang pertama gitu ya. Maka tentu dalam konteks ini saya sangat bersyukur karena semua ini sebenarnya ya atas izin yang maha kuasa. Kalau dimanapun kita ikhtiarnya, semangatnya, kalau yang kuasa nggak izinkan tetap nggak akan terjadi. Nah itu yang kita rasakan Mbak Ais. Gitu. Dan dari informasi yang saya dapat nih Pak, bahwa SM Tower ini kan pembangunannya membutuhkan waktu dan juga tenaga yang panjang dan berat. Nah, bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana prosesnya, bagaimana suka dukanya membangun SM Tower ini? Iya. Ya memang setiap proses pembangunan apalagi itu di kota ya, dan apalagi itu di kota Yogyakarta yang kita sebut sebagai ring satunya Jogja ya. Betul. Maka proses perizinan itu yang menjadi proses yang sangat panjang dan ya berliku-liku lah ya. Tetapi karena kita Muhammadiyah ya kita harus mengikuti semua proses dan prosedur yang ada, ya akhirnya kami jalani. Nah, hal yang menarik dari proses perizinan, kenapa kemudian berliku-liku itu, karena proses yang kami jalani ini tidak proses apa istilahnya tinggal jadi. Ya, kan banyak tuh orang bikin apapun, panggil konsultan bayar, panggil ahlinya bayar, selesai. Kalau kami tidak seperti itu. Nah, justru yang kami lakukan, ya saya sendiri bahkan terlibat ya dari proses awal perizinan ini. Ya, saya sampai antri door to door dari pintu ke pintu, dinas A, dinas B, dinas C. Saya tungguin proses itu. Ya bolak-balik, keliru, salah, harus lengkapi data macam-macam. Tapi poinnya ya memang saya ingin belajar dari proses semua yang kita alami itu.
Dengan catatan kita satu punya pengalaman, yang kedua kita clear, tidak ada permainan uang, ya, tidak ada nepotisme, kolusi. Ini murni kita ngikutin prosedur sehingga ya memakan waktu yang panjang. Ya juga mungkin ada yang waktunya singkat gitu ya nggak prosedural, ya mungkin modalnya besar. Ya. Kalau kita ini modalnya modal umat, modal jamaah, jadi ya harus kita yang ngalami gitu. Nah, itu proses perizinan kita lakukan secara mandiri. Nah, begitu juga halnya ketika dalam proses pembangunan. Pembangunan pun juga kita lakukan hal yang sama. Ya, biasanya orang kalau mau membangun, ya mereka meng-hire perusahaan-perusahaan konstruksi ya, yang sudah mapan, yang sudah besar gitu. Nah, tetapi ketika kita membangun SM Tower ini, justru kita mengambil pilihan untuk swakelola dengan modal mandiri, dengan tim kerja yang mandiri. Walaupun tadinya sempat khawatir ya, wah kita ini belum punya pengalaman di dunia yang seperti ini, ya belum punya track record ya bangun swakelola. Masih hal baru ya Pak? Masih hal baru gitu, dan tiba-tiba langsung membangun hal yang besar gitu ya. Kecuali bangun rumah gitu ya, atau kandang ayam misalnya, ya mungkin bisa ya. Ini langsung gedung dengan 8 lantai gitu. Langsung hotel. Iya, langsung hotel gitu. Nah, maka kita ya berazam, niatkan gitu ya, sudah kita tekadkan, kita ingin belajar dari semua proses ini dan kita lalui ya. Tetapi ketika kita proses ke groundbreaking waktu itu, tiba-tiba dihantam oleh pandemi. Akhirnya proses untuk membangun terhenti gitu. Tetapi pada saat itu walaupun proses terhenti, kami tidak kehilangan arah ya dari bisnis ini, sehingga saya punya tagline pada saat itu, jika kita tidak bisa mengubah arah angin, minimal kita bisa mengubah arah layar. Artinya ketika kita nggak bisa meneruskan proses pembangunan SM Tower itu pada masa pandemi, kita bisa alihkan ini layar untuk membangun bisnis yang lain. Sehingga 2 tahun tentang masa pandemi, justru Tuhan masih berkah ke kita. Berkahnya apa? Muncul lini-lini bisnis baru di bawah Suara Muhammadiyah di masa pandemi. Apa saja itu? Ada Bulogmu Muhammadiyah, ada Loknat Retail yang hari ini sudah tersebar 100 lebih gerai yang ada di Pulau Jawa rata-rata. Dan rentang waktu yang kita rentang waktu pandemi itu justru menghasilkan itu. Dan alhamdulillah Lokmatnya berjalan, Bulogmunya berjalan, dan kemudian 2022 Allah izinkan kita untuk mengawali pembangunan yang tadinya dengan konsep swakelola. Dan target waktu kita 1 tahun 4 bulan, alhamdulillah per Juni ini apa yang kita harapkan, kita targetkan itu tercapai, dan insya Allah hari ini kita sudah bisa menikmati apa yang sudah kita rencanakan itu. Nah, itu hampir dari 2019 sampai 2023, ada 4 tahun. 4 tahun. Proses perizinannya 2,5 tahun, kemudian kita dihadapkan pada pandemi, kemudian proses pembangunannya 1 tahun 4 bulan, ya 4 tahun lebih perjuangan. Dan alhamdulillah sekarang hadir tower ini. Masya Allah sekali, sangat panjang perjalanannya ya teman-teman semua, dari mulai proses perizinannya sampai tahap di mana ada pandemi yang tidak kita harap-harapkan ya Pak, betul, dan tidak diduga-duga datang, tapi justru dari pandemi itu malah bisa mendatangkan peluang, keberkahan juga ya Pak. Jadi lahirnya lini-lini bisnis dari Suara Muhammadiyah yang lain seperti Bulogmu, Lokmat, dan juga yang lainnya. Masya Allah sekali. Dan mungkin setelah ini Bapak kita bisa berkeliling. Boleh. Saya tertarik sekali dengan konsep dari hotel ini. Pasti teman-teman semua juga penasaran. Yuk ikuti kita. Wah. Nah, ini Mbak Ais, ini salah satu fasilitas yang ada di SM Tower gitu. Masya Allah sekali ya Pak, ornamennya dan juga warnanya yang diambil sangat menarik di mata. Iya, ini namanya Ballroom SM Torium. Nah, SM Torium jadi menggunakan nama Suara Muhammadiyah gitu. Masya Allah. Dan ini juga bisa di booking untuk acara-acara yang seperti nikahan, rapat, gitu ya Pak? Bisa untuk wedding, untuk meeting ya, untuk acara rapat-rapat Muhammadiyah, Aisyah gitu. Bisa digunakan, kapasitasnya ini sekitar 300 pack lah. 300 pack ya.
Dan apakah ini terbatas hanya untuk kalangan Muhammadiyah saja, Pak? Atau enggak. Jadi bisa siapa saja ya, karena kan memang Muhammadiyah itu ya melayani semua umat kan. Ya, menyeluruh ya Pak. Menyeluruh. Walaupun memang warga Muhammadiyah ya masa nggak menggunakan kan gitu betul ya. Sekali. Orang lain aja menggunakan ya. Ya. Jadi gitu fungsi dari salah satu ballroom ini. Jadi selain dengan ballroomnya, fasilitas apa sih Pak yang ditawarkan SM Tower ini? Ya. Secara physically gitu ya, bangunan yang kita tawarkan ada ballroom ya. Ballroom untuk kapasitas 300 pack gitu ya, yang dilengkapi dengan fasilitas videotron. Videotron juga ya Pak. Videotron, dan mungkin bisa dikatakan kita hotel yang memiliki ballroom dengan fasilitas videotron pertama bisa jadi. Masya Allah. Karena di beberapa hotel di Jogja belum ada yang menggunakan videotron gitu ya. Terus kedua, kita juga punya fasilitas meeting room. Meeting room ya, juga. Meeting room kita punya 3 ya, yang di bangunan SM Tower ini dengan nama meeting room tokoh-tokoh Muhammadiyah semua nih Mbak. Masya Allah sekali. Ada namanya meeting room Darwis ya, nama kecil dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Ada nama meeting roomnya Haji Fakhruddin, salah satu pendiri Majalah Suara Muhammadiyah. Yang ketiga ada nama meeting roomnya Buya Safi'i Ma'arif. Salah satu tokoh Muhammadiyah, sekaligus beliau yang ikut serta membesarkan Suara Muhammadiyah. Itu untuk fasilitas meeting room ya. Kemudian kita juga ada musala tentunya ya, ada di lantai 1 dan di rooftop gitu ya. Dan juga kita punya SM Garden. Nah, SM Garden ini semacam area hijau untuk taman ya, sekaligus untuk melihat pemandangan Yogyakarta ya. Saya sering mengatakan kalau ingin melihat kota Jogja sesungguhnya, datanglah ke SM Garden. Gitu. Masya Allah. Kita bisa melihat dari sisi timur, selatan, utara gitu ya, kota Jogja ini. Dan juga kita punya fasilitas resto ada resto juga yang namanya Kemajuan Resto. Itu salah satu nama dari perserikatan juga kita ambil ya, Islam berkemajuan. Jadi restonya Kemajuan Resto. Dan di lantai 8 ya rooftop, karena bangunan ini kan 8 lantai ya. Nah, di rooftopnya ada cafe and lounge ya, namanya Suaramu. Suaramu ya Pak. Di ejaan lama dari Suara Muhammadiyah sebenarnya, cuman kita singkat jadi Suaramu gitu ya. Suaramu Cafe and Lounge. Nah, ini ada ruangnya yang indoor, ada outdoor, dan untuk kapasitas ya 80 sampai 100 orang. Jadi kalau ada acara-acara yang ingin sifatnya outdoor, lebih santai gitu ya, yang yang terbatas, itu bisa menggunakan cafe SM tadi gitu ya, Suaramu tadi gitu. Dan juga untuk pertemuan-pertemuan tamu, meeting kecil sambil ngopi gitu ya, karena menyajikan berbagai macam aneka yang tentu sangat halal gitu ya. Sekaligus makanan kita khasnya adalah tradisional food ya. Jadi khas tradisional ya, walaupun ada makanan-makanan yang sifatnya western ya, China food gitu kan, Asian food, tetapi ini kita identitas kita adalah di tradisional food itu. Nah, selain nanti kita juga punya area parkir yang cukup luas ya, baik di basement maupun di lantai 1. Nah, itu fasilitas di gedung ini, yang tentu juga ada fasilitas di kamar. Di kamar juga ada ya, fasilitas di kamar itu, setiap kamar itu akan ada semacam majalah gitu ya, majalah Suara Muhammadiyah, buku-buku bacaan yang itu bisa dibaca, dan khusus majalahnya bisa dibawa pulang gitu ya. Ya, kenapa ada majalah dan buku-buku? Karena kita ingin menghadirkan hotel yang tidak hanya sekedar tempat menginap, tapi kita ingin menghadirkan hotel rumah, hotel yang bisa menjadi inspirasi sekaligus rumah baca bagi orang yang menghuninya gitu. Sehingga orang yang setelah nginap dari SM Tower ada pencerahan gitu ya. Setelah nginap dari SM Tower ada semangat optimisme. Makanya saya punya tagline candaan itu, kalau Anda patah semangat ya Anda gagal, nginaplah 1 malam di SM Tower. Masya Allah sekali. Jadi SM Tower memberikan satu inspirasi bagi penghuninya. Nah, itu fasilitas di dalam kamar, dan begitu juga ada fasilitas lainnya di setiap lorong gitu ya. Kita, karena memang konsep kita adalah living Muslim ya, jadi kita memberikan inspirasi-inspirasi Islam ya,
ya kita tampilkan ayat-ayat Al-Quran tapi dikonsepsi dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tampilnya nanti saya lihatkan salah satunya di lorong lantai 3 dan selanjutnya ya ada kalimat-kalimat pesan Al-Quran yang kita terjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu diantaranya Mbak Aisyah, walaupun masih banyak sebenarnya karena juga ada drugstore ya, ada juga toko, ada juga Lokmat di sini. Nah, ada Lokmatnya, gitu. Ada Lokmat khusus SM Tower itu. Jadi kalau mau beli baju batik, buku-buku yang toko SM ada juga di SM Tower ini. Terfasilitasi sekali Terfasilitasi ya Pak. semua. Jadi Anda nginap di SM Tower sekaligus bisa berbelanja dan menikmati Lokmat lah. Gitu. Itu di antara fasilitas-fasilitas yang ada di SM Tower ini, dan nanti untuk lebih melihat dari dekat ya nanti Mbak Is saya lihatin ke lantai di atas ini. Ini sekarang ini kita berada di ballroom lantai 3. Oh, lantai 3. Ya, saya ajak ke lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7 itu room, guest room ya, kamar. Lantai 8 baru itu di cafe. Ayo kita lihat ya Mbak Is. Nah, ini salah satu kamarnya Mbak Ais ya. Yang ada di SM Tower ini. Jadi ini kamar jenis apa nih Pak, kalau boleh tahu yang ini? Ini jenis kamar Deluxe Twins. Ya, karena dia punya apa 2 bed besar ya, yang kapasitasnya bisa 2 orang, 4 orang bisa ini ya, bisa 4 orang gitu ya. Fasilitasnya juga lengkap sekali ya Pak. Lengkap ya, kita ada juga ada tidur, untuk ada apa namanya TV. Juga. Nah ini yang saya sebut tadi setiap kamar juga akan ada majalah Suara Muhammadiyah, dan juga nanti ada buku-buku nih di sini semuanya gitu. Dan majalah ini juga bisa dibawa pulang ya Pak? Bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Sangat jadi menarik sekali. Membaca sambil menginap. Menginap sambil membaca gitu ya. Daripada nonton TV ya, mending membaca. Gitu ya. Juga ada dilengkapi dengan apa peralatan ibadah ya, kita ada sajadah, mukena dan Al-Quran gitu ya. Ada beberapa di sini. Tipe yang lain juga ada yang tipe business room. Oh, business room. Tipe business room itu di bawah ini ya. Di bawah ini. Tetapi fasilitasnya sama. Di bawah ini dalam arti bednya ada 4 bed. Oh, ada 4 bed. Ya, karena segmennya mungkin untuk pelajar sekolah. Walaupun itu bisa dijadikan twin bed ya, jadi bisa 2 bed itu bisa gitu. Tapi segmennya memang pelajar tadinya. Terus di atasnya, di atas deluxe itu kita punya suite room. Nah, suite room itu yang paling tinggi lah ya. Cuman jumlahnya nggak terlalu banyak ya sekitar 7 room ya. 7 room, 7 kamar gitu ya. Nah, itu jenis kamar yang ada di SM Tower ini, itu Mbak Ais ya. Masya Allah sekali. Dan kalau boleh tahu itu yang jenis yang paling bagus itu fasilitasnya apa saja Pak? Semua fasilitasnya bagus sebenarnya. Ya, mulai dari yang bisnis, deluxe, suite ya. Yang membedakan cuman di bednya. Oh, di bednya saja. Bednya saja. Ya, ada yang bednya ukuran 180, ada yang ukuran 160 gitu ya. Kalau yang suite itu ya ukuran 200 ya, 200 cm atau 2 meter lah ya. Nah, mungkin ada fasilitas-fasilitas tambahan lah ya yang ya tidak terlalu menyolok sih ya, tapi pada prinsipnya hampir sama semua. Yang kedua yang membedakan pada view-nya gitu ya. Nah, kalau yang suite itu kenapa dianggap tertinggi? Karena view-nya langsung kota Jogja. Kota Jogja. Walaupun juga kamar ini juga kota Jogja, cuman kota Jogja dari sisi belakang ya kayak gini kan. Nah, ini kan juga kota Jogja tapi sisi belakangnya. Tapi kalau yang suite kan kota Jogja sisi depan. Menyeluruh gitu. Lebih luas ya Pak? Lebih luas. Nah, ini diantaranya gitu. Ya Insya Allah nyaman lah ya, karena kita sudah mulai untuk pre-opening dan nginap di sini, dan ternyata pada nggak mau pulang gitu. Nambah hari. Nah, termasuk kameramen juga katanya terlalu cepat sekali 1 hari gitu ya. Ya karena nyaman karena nginap di sini, kemudian sarapan gratis gitu. Gratis makanya nggak tambah gitu Mbak. Satu abad Suara Muhammadiyah bertekad, Islam rahmatan lil alamin menjadi puncak impian. Nah, ini salah satu fasilitas ini Mbak Ais, apa namanya,
yang ada di SM Tower. Ini insya Allah rencananya area ini bagian dari SM Garden. Oh, SM Garden di sini ya Pak? Sini, ya. Oh ya. Ini akan ada tanaman-tanaman lah ya, rimbun ya. Makanya tadi saya bilang kalau kita berdiri di sini ini outdoor ya, ruang terbuka. Yeah. Dan kita bisa lihat nah berbagai macam apa fasilitas Muhammadiyah sebenarnya. Yeah. Ini mualimat ini. Ada mualimat, ada masjid gede gitu ya. Dan banyak nih sekolah Muhammadiyah juga di sini dan asrama mualimat. Jadi bisa melihat kota Jogja sebagian lah ya, termasuk aset-aset Muhammadiyah gitu. Kalau kita lihat kita sudah dari lantai 1 tadi di restonya, lalu di kamarnya juga pun spesial. Dan ada nggak sih Pak harapan untuk SM Tower ke depan ini? Ya, harapan kita satu bahwa SM Tower itu seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Pak Haidar Nasir adalah tonggak baru ya bisnis Muhammadiyah ya. Muhammadiyah selama ini ya bisnisnya di sektor pendidikan ya, rumah sakit gitu. Tapi yang real bisnis dalam ranah ekonomi itu ya bisa dihitung dengan jari, apalagi bisnis di sektor perhotelan ya. Dan Suara Muhammadiyah mengambil pilihan itu gitu ya. Nah, maka beliau menyebutkan ini tonggak baru. Nah, sebagai tonggak baru dari bisnis persyarikatan di sektor perhotelan ini, tentu kita berharap ini menjadi pilot project gitu ya. Menjadi contoh bagaimana hotel ini bisa kita duplikasi, kita tularkan ke daerah-daerah yang lain, agar di daerah-daerah yang lain juga hadir tower-towernya Muhammadiyah gitu ya. Nanti di Jakarta ada tower Muhammadiyah, di Bandung ada tower Muhammadiyah, di Sumatera Barat ada tower Muhammadiyah, di Bali juga ada, dan di berbagai tempat. Sehingga warga Muhammadiyah yang beraktivitas di masing-masing daerah bisa menggunakan hotel yang dikelola oleh Muhammadiyah. Nah, ini harapan kita. Nah, maka untuk mewujudkan itu kita harus bersinergi, harus berkolaborasi. Maka kepada warga Muhammadiyah yang nanti datang ke Yogyakarta, kami ajak ya, mari kita manfaatkan Hotel Muhammadiyah ini, SM Tower ya. Dan kalau perlu berikan catatan kepada kami, berikan kritikan, masukan. Mungkin tentu sebagai pengalaman baru akan banyak kekurangan tentunya, dan kita membutuhkan itu. Nah, bagaimana ke depan dengan berbagai masukan, kritikan, pengelolaan SM Tower itu bisa menjadi contoh ya untuk pengembangan bisnis di sektor perhotelan. Itu salah satu harapan. Jadi tidak berhenti di kota Jogja saja ya Pak ya? Tidak, kita ini hanya pilot project saja. Insya Allah setelah besok peresmian, nah ini akan kita sosialisasikan ke seluruh wilayah-wilayah ya yang memiliki keinginan yang sama untuk mendirikan bisnis di sektor perhotelan ini. Masya Allah sekali. Menjadi puncak impian, syukurilah anugerah Allah, kesempatan menjaga nurani jejak. Pak Denny, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Saya diberi kesempatan untuk hadir untuk berkunjung di SM Tower ini, dan tentunya semoga harapan-harapan SM Tower ke depan bisa tercapai. Dan saya ucapkan terima kasih. Harapan saya semoga saya bisa berkunjung kembali di sini Pak. Wajib ya. Iya. Terima kasih sama-sama Mbak Ais ya. Semoga nanti keluarga besar Muhammadiyah bisa menyaksikan ini dan bisa menikmati SM Tower kita. Terima kasih.